الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اتقوا الله حق تقاته فقد قال جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم نصلي ونسلم على رسول الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat sebagai sayyidul ayyam. Menjadikan hari Jumat adalah hari raya perpekan bagi umat Islam, di mana umat Islam mengadakan salat Jumat berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kembali dengan berlipat ganda. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan kita, kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang datang dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari kejahiliaan, dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat yang tidak berguna di dunia ini, menuju sifat-sifat dan karakter yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan nabinya mengajarkan kepada para sahabatnya, dan sampai kita saat ini. Saudara-saudara, ketahuilah bahasanya merupakan pelajaran yang mulia mendidik karakter jujur di dalam berkata, berbuat, bersikap, di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam memperoleh ijazah, di dalam segala hal, merupakan karakter yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambilnya, untuk kita memeganginya sampai akhir kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku-pelaku dusta. Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku-pelaku penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya. Wajtanibul ridsa minal awthan wastanibu qaulaz zur, dan tinggalkanlah yang jelek daripada sesembahan berhala-berhala yang ingin menjadikan Allah itu sekutu-sekutu, dan juga jauhilah daripada kalian perkataan yang jelek, daripada kedustaan-kedustaan, daripada kepalsuan-kepalsuan. Kemudian saudara-saudara, ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Tidak pernah ada satu perkataan, satu huruf yang keluar daripada lisan kita kecuali malaikat mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu huruf yang keluar daripada lisan seorang kecuali malaikat yang mencatatnya, malaikat yang mengawasinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang dalam banyak ayatnya tentang orang yang melakukan kebohongan, orang yang melakukan penipuan, orang yang berkata dusta, orang yang bersikap dusta, orang yang berpura-pura untuk kemaslahatan diri dia dan dia menghalalkan segala cara dengan dusta,
Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Betapa bobroknya akhlak bangsa ini kalau ternyata semuanya mencintai kedustaan, mencintai kepalsuan, mencintai kebohongan. Yang benar akan menjadi salah, yang salah akan menjadi benar, yang hitam akan menjadi putih, yang putih akan menjadi hitam, atau yang putih akan menjadi abu-abu, yang hitam akan menjadi abu-abu. Betapa banyak kita melihat dan menyaksikan praktek penipuan, praktek ketidakjujuran, praktek kebohongan yang sudah mengakar pada diri bangsa ini. Bangsa yang terkenal lemah lembut tiba-tiba berubah beringas, menghalalkan penipuan, menghalalkan kadzib, menghalalkan kedustaan untuk melancarkan sekedar kepentingan dunianya. Kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus perampasan hak-hak orang lain yang bukan haknya, ternyata disponsori dengan satu karakter yang jelek, yakni dusta, al-kadzib, pemalsuan. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, dan beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku beritakan kepada kalian bi akbaril kabair, dengan dosa besar yang paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silahkan engkau beritahu kepada kami mana dosa-dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah, beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, jauhilah kalian dari berkata dusta, dari kebohongan, dari pemalsuan, dari memanipulasi data, membuat data palsu dan lain sebagainya. Ala wa qaulaz zur. Nabi SAW mengatakan larangannya ini sampai yang tadinya beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian beliau SAW bangkit, kemudian duduk lagi, sampai beliau mengulang-ulangi lagi. Karena ini yang banyak terjadi nanti di akhir zaman. Ini yang banyak terjadi ketika orang meninggalkan Islam. Islam tidak dijadikan sebagai sendi-sendi kehidupannya, maka mereka menghalalkan segala cara, menghalalkan kedustaan untuk melegalkan kenikmatan dunia yang saat, yang mana kenikmatan itu akan menjatuhkan dia ke jurang api neraka, yang mana kenikmatan itu akan membakar diri dia nanti di api neraka. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembaga pendidikan adalah lembaga yang mulia. Maka tidak boleh terjadi pemalsuan data di dalamnya. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang mengangkat karakter menjadi mulia. Tidak boleh karakter yang rendah di bawah kaki kita ini diangkat di permukaan sehingga orang mudah memperjualbelikan ijazah. La haula wala quwata illa. Syekhuna Ibnu Utsaimin pernah berkata, pernah berfatwa ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya seorang bekerja dengan ijazah palsu? Maka beliau mengatakan, makanan yang engkau hasilkan adalah makanan yang haram, minuman yang engkau minum adalah minuman yang haram, kalau engkau hasilkan pekerjaan engkau dari ijazah ini. Inilah para ulama mempertegas bagaimana karakter ini supaya terus ada pada diri kita, khususnya pada bangsa kita ini, pada bangsa Indonesia ini. Kita sudah terkontaminasi, kita sudah diracuni, kita sudah dicoret harga diri kita di depan orang-orang lain. Yang tadinya bangsa ini terkenal adalah bangsa yang sopan, yang jujur, sekarang sudah tidak ada lagi kejujuran itu. Ketika melihat bangsa Indonesia haji, bangsa Indonesia umrah,
ini malaikat turun di atas bumi ini, menyaksikan begitu indahnya akhlak mereka, menyaksikan begitu mulianya akhlak mereka ini. Tapi sekarang bangsa di dunia ini sudah berbalik, tidak simpati kepada orang Indonesia. Isinya adalah al-kadzib, dusta, markup, dusta, manipulasi data, dusta. Ijazah yang keluar dari negara ini, kalau kita sandingkan, kita daftarkan ke negara-negara maju yang lain, maka tidak bakalan diterima. Mesti harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kenapa saudara-saudara? Kenapa demikian? Karena kita ini sudah kehilangan akhlak yang mulia, yaitu kita kehilangan kejujuran. Kita menghalalkan kedustaan untuk sekedar menghaluskan hawa nafsu yang ada pada diri kita, melancarkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Seorang kenapa mesti memalsukan ijazah? Kenapa seorang mesti memanipulasi nilai? Karena mereka belajarnya pengen roh, belajarnya pengen santai, belajar santai, pengen dapat nilai yang tinggi. Tidak mungkin. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, fa inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Tarjun najata, engkau ingin dapat kesuksesan, walam tasluk masalika, engkau tidak pernah menempuh jalannya. Ketahuilah saudara-saudara, fa inna safinata, sesungguhnya kapal laut itu tidak pernah berjalan di atas daratan, dia berjalan di atas treknya. Dia berjalan di atas lautan, tidak pernah berjalan di atas batu-batuan. Kalau seorang ingin kesuksesan, maka tempuhlah jalannya dengan benar. Dia tidak menipu, dia tidak ngerpek, dia tidak mencontoh, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang curang. Ketika hal yang curang dibiasakan dalam kehidupannya, maka setiap kali datang kesempatan dia akan berbuat curang. Kecurangan menjadi karakter dalam diri dia. Hati dia, darah dia telah disumuti oleh kecurangan, dan tidak pernah dia berkata jujur dalam kehidupannya. Di zaman yang penuh dakhan, yang penuh dengan fitnah ini, kejujuran adalah sangat mahal. Banyak orang pintar, banyak orang pandai, tapi justru dengan kepandaiannya ini untuk menipu orang lain, memanipulasi orang lain, menjerumuskan orang lain ke dalam jurang kemaksiatan. Tapi orang-orang yang jujur tidak. Hadapan dia, di hadapan dunia, di hadapan dia adalah akhirat yang kekal abadi. Dia tidak pernah mau diajak ke kanan dan ke kiri. Mustaqim, tegak lurus, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia bagi dia adalah kecil. Konsep dia dalam hidup adalah qanaah. Itulah harta karun yang tidak pernah hilang dari orang yang jujur ini. Harta karun yang terus ada dengan orang yang jujur adalah qanaah. Ketika qanaah tidak ada, maka kejujuran itu pun juga tidak ada. Dia akan berdusta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap, dari akhlak yang tercela, dusta, penipuan, manipulasi dan teman-temannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur dalam berkata, berbuat, dan kita punya sikap untuk tidak mencintai dunia karena kepentingan sesaat yang dimiliki oleh seorang manusia yang tamak akan dunia. Wallahu taala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Islam untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya berkah kehidupan seorang bukan dilihat dari ijazahnya yang mentereng. Berkah kehidupan seorang bukan dilihat titelnya yang seperti kereta api. Berkah kehidupan seorang bukan dilihat pejabatannya yang begitu mengilaukan setiap mata yang memandangnya. Tapi berkah kehidupan seorang adalah dari apa yang dia makan, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Karena dia ketika makan yang haram, doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minum yang haram, maka doanya pun juga tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari makan yang haram, maka dia tidak mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya pun juga pakaian yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai generasi penerus, hendaklah kita menjadi bangsa-bangsa yang jujur, generasi anak bangsa yang jujur. Tinggalkan mereka-mereka yang tidak jujur di dalam bersikap, berbuat, berorganisasi, bermuamalah dan lain sebagainya. Kejujuran inilah yang akan menyelamatkan bangsa ini. Kejujuran inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau ternyata bangsa ini memilih ketidakjujuran, maka sallallahu ta'ala aduan, Allah akan berikan kepada kita musuh yang akan memimpin umat Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam di Indonesia ini taqwa dan keimanannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma nawwir qubur al muslimin. Allahumma ighfir lahum dhunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim. Allahumma وسع مدخلهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين في أقوالنا وفي أفعالنا وفي جميع أعمالنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم أقم الصلاة.